Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Mana sih share screen? Minggu depan kalau bisa kita mulainya jam 4.30 ya. Bukannya apa-apa sih. Saya tepo. Ini sebenarnya tadi mau dibikin hari Selasa. Cuman sama Pak Anggi dikasih hari Senin lagi. Jadi Senin kan saya puasa, jadi agak susah nih kalau sampai jam 6 buka. Udah gitu kagok kalau udah buka mau kuliah lagi mah kagok. Jadi mending 4.30 kita sampai jam 6 selesai bubar. Gitu ya. Jadi terus juga mungkin anak-anak yang hari Kamis mungkin akan saya sering ikutin ke Zoom juga. Soalnya Kamis kadang-kadang ada tamu datang lah, apa datang lah, pusing. Jadi enakan kuliah yang ini. Oke, sekarang kita, kok jadi Di kepencet yang ini seluruh ya. Indonesia. Oke, ini tutup aja lah. Eh, kita kuliahnya sistem operasi. Sebenarnya bukunya udah ada, lagi dibikin ISBN sama Pak Ucup. Open course di TTS ACID, masuk ke kuliah sistem operasi. Wah, udah ada kedatangan Bajau. Nih mau cari orang juga nih Bajau. Banyak yang nyari orang, stres. Yang stres malah saya ya. Oke. My course. Kita kuliah sistem operasi ya 2026 satu. Lama. Oke. Ini dia sistem operasi. Oke, kuliahnya bisa diakses di open course ITTS ACID. Yang penting ininya nomornya 263 nih. Pasti nomornya 263 ya. Silakan masuk ke open course ITTS ACID. Kalau belum daftar aja. Kalau belum di-approve, saya approve manual. Soalnya nih emailnya diblokir sama Gmail kayaknya. Oke, jadi harus saya approve manual semuanya, bakal di approve manual. Kemudian enroll ke ITTS 2026-1 sistem operasi. Ini nomornya 263, ini kuliahnya. Oke, di sini sudah ada kuis UTS UAS sudah lengkap. Jadi kalau jelas semua nggak ada. Di sini misalnya sudah ada kuisnya nih. Ini ada kuis. Oke, udah lengkap semuanya, tinggal dikerjain semua kuis UTS UAS dari sekarang. Oke. Kalau bisa dalam waktu seminggu selesai, ya udah, kuliahnya selesai. Kalau seminggu udah bisa dapat nilai 90, selesai. Saya nggak akan ngelihat apa sih namanya absen segala macam, saya nggak peduli sih. Jadi kalau udah selesai, selesai. Kalau dapat nilai 90, ya udah, selamat dah. Udah gitu kerjain kuliah yang lain. Cuman biasanya pada akademik suka minta sertifikat, ya udah nih ada sertifikatnya. Coba yang udah selesai siapa sih? Mudah-mudahan masih nol, belum ada yang selesai. Oke, nah sekarang saya harus kasih gambaran umum kuliahnya. eh Kuliahnya kira-kira kayak gini sih. Bentar. Oke, tapi gambar gede dulu lah. Kalau mau ngambil materinya, saya ada materi-materi lagi sih. s.id/free OEP ebooks. Jadi s.id, ulang lagi ya. s.id/free OEP ebooks. Ini ya, s.id free OEP ebooks. Enter. Di sini ada folder namanya Ubuntu. Silahkan diklik. Ubuntu diklik. Nah, materinya yang ini sih sebenarnya. Materi yang tentang Ubuntunya ya, Linuxnya yang ini. Oke, tapi nanti ada beberapa materi yang lain. Tapi Ubuntunya yang ini, kenapa susah banget membukanya? Oke, di sini ada buku. Ini semua bukunya Linux Academy untuk security, terminal, desktop sama server. Yang gede desktop soalnya banyak screenshotnya. Ini ada 4 ini. Sebetulnya Ubuntu sedang bikin sertifikasi. Ada beberapa sertifikasinya Ubuntu Canonical. Oke, jadi mereka bikin Ubuntu Academy, ada sertifikasinya. Nah, ini materi buat sertifikasi. Minta maaf, ini materi bahasa Inggris.
Jadi silakan dibaca, dikerjain. Kalau udah ngerti ini, bisa dapat nyelesain kuliah juga, bisa juga sertifikasi Ubuntu. Jadi bisa dua sekaligus sih. Jadi silakan kerjain yang ini. Sekarang saya kasih overview kuliahnya dulu. Ya ini ya. Oke. Kalau yang ini lebih ke arah command line, sistem operasi pendahuluan, ini lebih sejarah sistem operasi, kayak gitu-gitulah. Ini ada history apa sejarahnya lah sistem operasi. Kemudian ada cara kerja sistem operasi secara umum. Ini soal interrupt, modes, memory management, virtual memory, multitasking, disk access, file system, device driver secara umum aja. Kemudian masuk ke command line. Oke. Materi-materi yang seperti sejarah sama cara kerja sistem operasi nggak ada di buku yang tadi, nggak ada. Ini buat pengetahuan juga. Nah, kemudian masuk ke command line. Jadi yang pertama diajarin adalah command line di Linux. Oke. Kuliah sistem operasi ini tidak akan mengajarkan Windows. Soalnya cari perkara lu ngajarin Windows. Oke. Jadi nggak ada urusan Windows-nya, ini Linux command line. Tujuannya apa? Karena kita akan megang server sebetulnya. Ujungnya di sana sih. Kemudian di sini jelasin tentang repository sama teknik instalasi software, partisi hard disk secara instalasi Linux. Nah, yang agak seru adalah shell programming. Shell programming itu perlu supaya semuanya bisa otomatis sih. Intinya itu. Ini dipakai banget di server. Jadi kalau lihat di sini ada bagian server nih. Ini shell programming dipakai banget nih di server. Oke. Terus ini udah shell programming. Nah, kemudian kita mulai bikin aplikasi server. Di sini contohnya adalah Apache Web Server, MySQL, Percona Database. Saya sekarang jarang pakai dua-duanya. Saya makainya MariaDB banyaknya untuk database. Kemudian WordPress, Wikipedia, Moodle. Oke. Nah, ini bagiannya bagian di bagian server juga. Oke, terus ditutup. Ini ada praktikumnya ya. Nah, terus masuk ke cloud, computing sama virtualisasi. Nah, ini nggak ada sih sebetulnya di buku ini nggak ada. Ini harus bikin buku satu lagi tentang cloud sebetulnya. Jadi cloud nggak ada, ini nggak ada karena targetnya sebenarnya bagian dari server sih cloud itu. Cuman nggak ada. Satu lagi juga yang nggak ada di server adalah parallel processing. Jadi cloud ini nanti sebetulnya ada dua aliran dari server, satu arahnya ke cloud, satu arahnya ke parallel processing. Wah, seru tuh ada yang bocor. Jadi yang satu ke cloud, satu parallel processing. Parallel processing arahnya ke arah superkomputer. Jadi kalau sempat kemarin ngelihat webinarnya Ubuntu, si Vali, hari apa ya lupa. Jadi itu Pak Wilson itu dia arahnya parallel computing. Jadi itu superkomputer. Kalau cloud itu arahnya ngecer. Jadi kita punya satu komputer dibagi sama banyak user. Itu cloud. Kalau cloud gayanya gitu. Kita punya satu dibagi banyak orang. Kalau superkomputer, kita punya banyak komputer dijadiin satu superkomputer. Itu parallel processing. Kira-kira kayak gitu. Oke. Yaitu reset password jadi nggak bisa karena emailnya mental. Emailnya ditolak sama Gmail. Jadi kirim email ke saya aja, saya setting passwordnya. Kalau mau kirim email sama saya, sama mau kasih tahu aja passwordnya mau apa, itu bisa, nggak masalah. Soalnya nggak bisa reset password, nggak bisa. Emailnya mental. Itu ya, beres ya. Oh iya lupa, ini apa sih namanya? Untuk enroll ke sini, enrollment key-nya ITTS 2025. ITTS besar, enrollment key-nya gitu ya. So, untuk daftar di sini. Tolong kerjain kuis UTS UAS-nya. Emailnya terserah mau pakai email Gmail, pas nggak peduli sih saya sebetulnya. Yang penting namanya. Namanya tolong pakai nama bener, soalnya itu nama itu nanti masuk ke BAHK, ke akademik. Nanti jadi nilai. Jadi nama itu penting karena itu jadi nilai ya. Kalau namanya ngaco, si akademik bingung ini siapa ini gitu. Jadi nama bener, serius, nama tuh serius. Soalnya akademiknya bingung kalau nggak. Oh ada yang resign. So
mau nanya, Ya, ini sok pakai email pribadi apa email ini ya dari BTS? bebas. Pakai email pribadi boleh, mau pakai kampus boleh, pakai email apa aja boleh. Gak peduli sih Oke email oke sih. Gitu ya. oke, makasih Pak. Oke, dari mana gue cerita tadi? Cloud, beres ya. Sekarang yang juga dijelasin di sini adalah bikin kernel Linux, compile kernel. Ini gampang banget sih, cuman nyebelin aja. Nyebelinnya soalnya butuh waktu lama kalau komputernya kecil. Terus downloadnya sekitar 400 giga, mega, sorry. Mega, 400 mega source code-nya Linux. Ini buat ngerasain bahwa kita bisa bikin Linux sendiri. Jadi kalau kalau mau geblek, mau ngaco dikit sih, bisa pakai komputer biasa, komputer pribadi, kemudian kita download, kita compile kernel, bikin kernel sendiri. Bisa. Linux from scratch. Ngabok Linux from scratch. Kalau ini kernel from scratch. Itu. Jadi kita bisa bikin kernel dari nol juga sih di sini. Ada source code-nya. Ini penting banget soalnya akan dipakai di OpenWRT sama dipakai juga di Android. Itu teknik yang ini ya sama aja mau di OpenWRT sama Android sama kayak gitu caranya. Oke. Terus remaster udah nggak jarang ya di sini ada tentang remaster. Remaster kira-kira Linux sudah jadi, ISO-nya udah jadi kita tambah kurangin supaya jadi Linux baru lah kira-kira gitu. Tapi di buku materi kuliah yang saya buat ini udah dibuang sih sebetulnya. Remaster udah nggak rame sekarang. Tidak menarik remaster. Oke. Okay. Yang lebih menarik adalah bikin OpenWRT, bikin router sendiri. Itu lebih menarik. Kuncinya adalah compile kernel Linux ini, terus kita bikin router sendiri. Dan ini dipakai beneran, dicari nih orang yang bisa seperti ini. Yang eksplisit ngomong nyarinya adalah ID Cloud Host. Kemarin ngomong sama saya. Jadi router-routernya dia pakai OpenWRT sih sebenarnya, ID Cloud Host tuh. Bikin sendiri dari nol. Yang juga ngomong sama saya adalah teman-teman IDC. Siapa namanya? Johar Alam itu ngomong ke saya. Jadi mereka nyari sebetulnya orang yang punya kemampuan seperti ini. Bikin router. Jadi terutama provider dia nyari yang kemampuan bikin router. Kenapa sampai yang dicari buat bikin router? Karena mereka kalau pakai Cisco, pakai Mikrotik mahal banget. Jadi taktik yang mereka pakai adalah mereka beli motherboard di Topet, terus cari card eh apa fiber. Coba gue cari dulu ya, bentar. Ada nggak motherboard? Motherboard, motherboard yang bisa motherboard PC router. Cuman colokan ini fiber sih, SFP segala macam ya. Dengan interface SFP atau apa kayak gitu gitulah buat fiber ya. Nah ini dicari orang yang bisa sih, asli. Ini nyari beneran. Motherboard optics 2.000. Tuh ini motherboard. Nah, motherboardnya rata-rata yang kayak gini sih X99 sih. Ini yang dipakai sama Pak sebenarnya Pak Aulia itu yang ini, gitu ya. Jadi ini kelihatan ini colokannya colokan LAN bukan ya? Ini mana NAS, bikin NAS. Ini bikin kayak gitu-gitulah. Cuman kalau saya akan cari yang colok ini apa slotnya banyak sih. Bisa naruh kart bejibun, motherboard server kayak gini. Jadi carinya mulai motherboard kita nyarinya. Oke, beres ya. Oke. Kalau nggak pakai expansion slot sih. Oke, deh. Jadi ini penting. Kalau misalnya mau gampang, kita nggak compile sih. Jadi di OpenWRT sudah bisa kita download file image-nya sih sebetulnya buat X86. Oke. Jadi kita bisa ambil X86 image-nya kita install. Jadi di sini kita belajar compile OpenWRT X86, kemudian kita bikin router sendiri, dijalanin di VirtualBox, ngomong sama GNS3 supaya bisa nyambung satu sama lain, kira-kira kayak gini. Nah, ini penting dan ini kemampuan yang ini dicari banyak orang sih sebetulnya. Nah, kemudian yang di sini
adalah bikin driver. Kalau di Windows kan kita kenal namanya driver. Nah, di sini kita di Linux namanya kernel module. Jadi kita belajar yang namanya kernel module, bikinnya kayak gimana gampang banget. Yang susah adalah ngomong sama hardware-nya. Lumayan pusing. Saya juga pening kalau suruh yang itu sih. Jadi harus cari banyak contekan supaya bisa ngomong sama hardware beneran. Kira-kira kayak gitu. Ini driver sih intinya. Nah, kemudian ada dua yang ini. Nah, si Linux itu bisa kita tuning sih sebetulnya. Kita bisa tuning supaya tergantung kita maunya yang mana ya. Kalau kita pakai buat ngerjain banyak kerjaan, kita main di kernel scheduler. Itu pembagian time slot lah. Jadi si ini dapat berapa milisecond apa segala macam terus pindah ke kerjaan yang lain. Itu schedulernya di sini aturnya. Kalau kita main buat storage dan sebagainya, storage, jaringan apa segala macam, jadi kayak di router kita banyak main di sini, I/O gitu ya. Jadi I/O itu input output, bisa ke hard disk, bisa ke jaringan, bisa ke mana. Coba input output keluar tuh mainnya di I/O banget. Oke. Jadi kalau kita kerjaan mainnya di sini kernel scheduler, kalau di network, hard disk dan sebagainya kita mainnya di sebelah sini. Oke. Terus kita perlu monitoring kerja sistem operasi. Ini mah gampang sih. Yang ini gampang banget. Tapi yang perlu banget adalah bagaimana yang kedua ini, benchmark. Ngukur. Ini ada banyak benchmarknya. Oke, ngukur. OS kita kemampuannya kayak gimana sih? Gitu. Ini perlu diukur. Nah, ini pakai cara blow on kayak gini aja saya nulis paper journal. Oke, ntar ya. Ntar teman-teman lu pada lihat ini soalnya passwordnya. Ya besok pagi udah bisa lah. Mudah-mudahan besok pagi. Oke. Oke. Benchmark itu bisa jadi paper journal juga. Paling bego sih kira-kira gini ya. Kita ini kalau mau gombal sih ya. Bisa cobain di kuliah sistem operasi dioprekin, terus ngelamar magang misalnya di ID Cloud House. Nah, udah gitu ngomong sama Pak Reza tuh di ID Cloud House. Pak, saya mau nyoba bikin ini dong, router. Nah, udah gitu kita benchmark. Kita bandingkan antara router yang kita buat sama router komersial. Apakah itu Cisco atau MikroTik atau apa, di benchmark. Nah, ini benchmarknya pakai benchmark sistem operasi bisa. Ada juga benchmark network benchmarking. Kita bisa ngukur paket per secondnya berapa, bandwidthnya berapa segala macam. Nah, ini penting banget. Artinya kita bisa tahu kira-kira barang yang kita buat kemampuannya seberapa bagus sih. Nanti dari kemampuan kita bandingkan juga harga sih. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini membuat sistem operasi Android. Pada zaman dulu kala, waktu bikin sistem operasi Android, saya arahnya bikin sistem operasi Android beneran buat HP. Akibatnya saya jebol berapa HP ya? 2 kalau nggak salah. HP saya jebol. Gara-gara di flash berkali-kali. Oke, cuman sekarang gue udah kapok. Jadi kita bikin sistem Android buat X86. Nah ini nih, X86. Jadi sistem operasi Androidnya buat laptop aja, buat komputer aja. Gitu. Jadi kita nggak ngerusak HP sih. Kalau mau ngerusak HP ya silahkan aja. Sayang tapi. Oke. Oh, Fakih YT channel. Wah, YouTube channel. Oke, udah masuk tuh emailnya. Wah, ada beberapa minta reset password ya. Oke, siap. Oke, jadi yang nanti membuat sistem operasi Android, kita pakainya, objektifnya adalah Android X86. Android X86 ini bisa diinstal di komputer biasa, laptop bisa. Cuman bisa juga kita pakai kalau buat eksperimen awal ya, bisa juga ditaruh di VirtualBox. Jadi bisa di beberapa makhluk itu ya. Tapi tampilannya benar-benar Android biasa sih. Tampilannya Android. Ya, yang seru adalah gimana bikin supaya aplikasi-aplikasi yang ada di Android bisa jalan di situ dari Play Store. Nah, itu yang seru sih. Nah, itu gue belum nyoba serius.
Kemungkinan ada yang bisa, kemungkinan ada yang enggak. Kalau ada yang harus ngomong yang lebih serius sama mesin, nah itu bakal seru tuh urusannya. Oke. Kira-kira itu. Terus di sini juga ada beberapa project. Ini kalau mau diisengin sih. Sebetulnya kuliah ini targetnya pengennya bentuknya praktek. Anda yang praktek, cuman kasihan lah. HPC modif kernel. Kemungkinan sih modif sih, cuman nggak tahu seberapa jauh modifnya sih. Jadi pakai STB bekas. Kalau saya saranin jangan STB bekas sih. Kalau mau gombal, ini buat Ilyasa ya. Kalau mau gombal, Yasa di lantai 3 tuh kan di lab yang paling ujung itu kan komputer lama, komputer jadul. Itu aja dijadiin HPC, pakai PC bekas, pakai PC jadul. Cuman nanti kalau kita udah mulai pakai HPC itu beda sama cloud ya. HPC itu buat kalkulasi scientific, buat penelitian-penelitian ilmiah lah. Wah, ada yang suka ngerut HP Android. Waduh, saya sudah kapok, udah insap. Tapi boleh terus kok, mau lanjut. Ini buat Ilyasa ya, untuk HPC itu High Performance Computing. Ini Ilyasa kebetulan ikut webinarnya kemarin ya. Jadi Ilyasa tahu masalahnya. Saran saya coba pakai PC biasa. Di atas ada, di lantai 3 ada, bisa dipakai. Itu PC-PC-nya dipakein buat jadi superkomputer. Itu satu. Nggak usah semua dijadiin ya. Misalnya kita coba dulu pakai 3 komputer. Jadi 3, kalau mau nambah node-nya kan tinggal di satu komputer di on-in lagi. Cuman kalau mau aman sih pakainya flash disk. Jadi sistem operasinya ditaruh di flash disk. Jangan hard disknya diformat. Jadi hard disknya tetap bisa jalan buat komputer biasa. Kalau kita lagi pengen jadi superkomputer, colokin flash disk, nyala, nyambung ke controllernya. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Nah, ini HPC buat apa? Jadi isunya bukan masalah kita bisa bikin HPC. HPC pasti jalan. Saya sendiri makanya Rock Cluster sih. Rock Cluster. Ini nggak di... Ini Rock Cluster beneran. Cluster. Jadi ini nggak ada di dalam kuliah. Ini karena Ilyasa butuh hard disk berapa? Ini buat compile ini ya. Buat compile Android 1 teraan kayaknya ya. Hard disknya sekitar segitulah. Soalnya OS-nya sendiri ratusan mega soalnya. Oke. Ini Rock Cluster itu buat bikin ini ya, superkomputer. Ini bisa, saya sendiri pakai Rock Cluster, dia udah nyediain ISO kalau nggak salah. Ada downloadnya nggak? Ini ada nih ya, udah ada. Oh, udah nggak dikembangin lagi berarti nih. Soalnya CentOS. Versi terakhirnya CentOS. CentOS itu udah nggak di inilah ya. Oh, Ubuntu. Passwordnya semua di labnya harus bawa hard disk kayaknya. Oh, di password ya. Gue nggak tahu passwordnya kagak tahu. Mending jangan pakai hard disk sih sebetulnya, pakai flash disk aja. Jadi modalnya flash disk. Tapi flash disknya harus flash disk yang bagus. Kemarin saya coba pakai flash disk jelek, nggak bisa diinstallin Linux. Jadi pakai flash disk, kita install Linux sih sebetulnya di flash disk. Jadi saya biasanya hard disk saya tuh flash disk. Jadi flash disknya jadi hard disk gitu kalimatnya. Kalimatnya yang benar gimana sih? Flash disk jadi hard disk lah, kira-kira kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau servernya komputer di sana udah pakai Linux, pakai di passwordin, tanya aja passwordnya apa kalau mau di ini. Gitu ya. Oke, terus ini Rock Cluster udah nggak dipakai karena dia masih CentOS ya. CentOS sekarang udah nggak berkembang lagi, berarti ini udah berhenti Rock Cluster. Makanya dia makainya si Wilson itu kemarin dia makainya bukan Rock Cluster, dia makainya. Itu istilahnya itu rajanya Scotland. Scotland yang itu apa namanya? Lupa tadi kemarin. Makanya dia itu namanya adalah nama Raja Scotland.
karena memang itu dipakainya di Edinburgh ya, di Scotland. Oke, jadi nah sekarang itu HPC buat apa? Sekarang saya kasih lihat. Saya mainannya HPC dulunya buat simulasi laser, buat simulasi transistor segala macam kayak gitu. Simulation semiconductor laser. Saya kasih lihat gambarnya aja ya, kali keluar gambar yang bagusnya. Nah ini saya bisa, ini semiconductor laser itu adalah laser yang dipakai di fiber optik. Ini bentuknya kayak gini, kalau kalau dipotong ya, potongannya kira-kira kayak gini. Ini saya mainannya kayak gini zaman dulunya. Ono mainan kayak gini dulunya, jangan khawatir ya. Lu gak ada yang ngerti pasti. Nah ini kita bisa simulasiin dalamnya. Kira-kira kalau kasih tegangan berapa dia bisa nyalahnya kayak gimana, itu semua disimulasiin sih. Jadi waktu ngedesainnya kita tapi ini nggak gitu kelihatan. Nah ini nggak. Voltage distribution. Ini nggak ngerti nih pasti ya. Ada conduction band, valence band. Ini dalamnya fisikanya. Ini kayak gini nih bentuknya nih. Fisikanya ini cahayanya keluar dari sini nih. Karena ada elektron dari sini yang jatuh, elektronnya jadi masuk ke bawah sini, terus dia ngeluarin cahaya. Kira-kira kayak gitu, semiconductor laser. Tapi ini nggak keluar ininya. Distribusi tegangannya nggak keluar. Oke, saya akan cari yang lain. Misalnya, saya akan masuk ke sistem. Nah, misalnya kita pengen simulasi seperti ini. Ini suhu laut ya. Ini suhu laut, kita bisa simulasiin juga sih. Kondisi laut seperti apa, suhu distribusi suhunya kayak gimana. Nah, ini butuh banyak titik, dan ini kita nggak bisa pakai komputer biasa buat ngitungnya. Kita ngitungnya pakai superkomputer sih, kayak gini-ginian. Jadi ini GIS-nya dimasukin, koordinat-koordinat dimasukin, terus distribusi suhunya dimasukin, konsekuensi yang terjadi kita bisa lihat pergerakan suhu. Nanti dari suhu laut ini kita bisa ngelihat juga efeknya terhadap pergerakan cuaca dan sebagainya. Jadi orang-orang cuaca dan sebagainya mainannya kayak ginian sih. Ini sebetulnya nanti si HPC dipakai buat mencahin persamaan diferensial, kira-kira. Jadi model-model yang dipakai itu modelnya persamaan diferensial semua sih. Beres ya? Oke, mudah-mudahan nggak bikin pusing. Saya kasih lihat dikit lah. Metodenya itu finite element biasanya. Ini nggak pernah saya ajarin di kelas sih. Ini contohnya. Jadi kita buat ngitung-ngitung kayak ini. Kalau ini kayaknya buat ini ya, buat ngukur. Ini buat apa? Mesin nih. Buat mesin crankshaft. Buat di mesin. Ini tekanan di ini metal. Kalau ditekan gini, tekanannya sebarannya kayak gimana? Kita harus ngitung semua sih. Ini di rel, tekanan sebaran tekanannya kayak gimana? Nih, wah ini lebih bagus nih, gambar-gambarnya kelihatan nih. Nah, ini dari tekanan-tekanan ini mana yang dapat tekanan gede kelihatan di sini. Nanti kita bisa lihat masalahnya di mana. Ini masalah paling besarnya di sini nih. Titik ini yang paling besar masalahnya. Itu. Jadi ini semua dipakai HPC itu buat ngitung kayak ginian. Jadi untuk bisa main HPC, kita harus mainnya persamaan diferensial. Terus kita harus mecahin persamaan diferensial 3 dimensi. Terus salah satu metode yang sering dipakai adalah finite element method. Itu yang biasa kita pakai buat HPC. Cuman saya sendiri biasanya pakai partial differential equation sih. PDE. Gitu. Ini nggak ada di kuliah ya. Di ITTS nggak pernah diajarin kuliah kayak gini, jangan khawatir. Saya punya ilmu yang nggak bisa diajarin. Soalnya ini ilmunya bukan ilmu orang informatika, ini ilmunya ilmu orang apa ya, modeling lah kategorinya sebetulnya. Oke, beres ya. Oke, ini sampai titik ini. Tapi kalau Anda bisa sampai level itu keren. Susah sih. Valsio belum pernah. Buat apa nih? Coba lihat. Copy.
Saya tuh termasuk orang yang jarang nyoba sih sebenarnya. Saya lebih suka bikin. Waduh, Word Emulator. Oh, ini online ya? Ini mah online. Oh, oke. Macam-macam board buat di Arduino apa segala macam bisa dicobain ya. Ini buat IoT kayaknya ya. IoT mah oke lah buat main kayak ginian. Oke. Ini buat IoT. ESP simulator. Oke. Iya. Oke, siap. Ini udah sampai titik ini. Nah, tolong kerjakan UTS UAS sama semua kuis dikerjakan dari sekarang. Ini semester yang lalu gitu banyak yang nunda di akhir semester kena tugas dari dosen lain. Jadi akibatnya tewas semua. Kerjaan yang sana kagak beres, kerjaan sini kagak beres. Kalau saya saranin kebetulan masih awal semester, dosen-dosen lain nggak ada yang ngasih tugas apa-apa, kerjain aja ini sampai selesai. Kalau bisa seminggu selesai, ya udah selesai. Anda boleh ikut kuliah saya, boleh nggak ikut juga nggak apa-apa sih. Saya udah nggak peduli sih sebetulnya. Yang penting nilainya bagus. Kalau di kuliah ini kan gitu. Yang penting nilai lu bagus. Absen kagak dihitung. Nah, kurang apa lagi? Coba. Oke, beres ya. Sekarang kita akan saya akan ngasih gambaran yang ini. Saya akan loncat ya. Loncat aja biar cepet. Oke. Kalau buat ini kayaknya biar pada panas membuat sistem operasi Android, saya akan coba kasih lihat di sini. Di sini ada arsitekturnya. Kalau nilainya under bisa reset lagi. Nilai mana? Nilainya masih nilai kuliah ini mah kuliahnya baru. Kagak ada. Ini ujiannya boleh berkali-kali ya. Jadi ujian boleh berkali-kali. Sok, silakan. Faki mau nanya silakan. Mana Faki? Iya Pak Prof, izin Pak, baru pertama kali nih ikut ajaran Bapak. Oh, Saya Pak, hadir. ya gimana? Ada suara saya Pak, aman Pak? Aman. Iya Pak, jadi minggu lalu kan kita nggak tahu Pak kalau ada kayak begini nih, ternyata di open course ya. Iya. Oke. Terus terkait kehadiran sebenarnya tadi kan kalau yang saya dengar Nggak peduli. Itu versi Ono aja ya. project. Itu Ono doang ya. Dosen lain biasanya suka rewel. Iya Pak, siapa? Yang penting semua yang ada di sini itu dikerjain gitu ya Pak. Kuisnya, kuis UTS UAS kerjain. Iya. Oke Pak. Gitu ya. Terima kasih Pak. Oh, satu lagi. Kalau Anda bikin paper jurnal, lu nggak usah ngerjain kuis UTS UAS, langsung nilainya 100. Kalau bikin paper jurnal tentang sistem operasi ya, susah sih. Jadi pilihannya boleh ngerjain kuis UTS UAS, bikin paper jurnal, bikin buku. Buku juga gua nilainya bagusin. Kalau punya sertifikat, misalnya dari Ubuntu, Canonical segala macam, punya sertifikat, nilainya saya set manual. Jadi bisa nggak usah ngerjain ujian juga bisa sih sebetulnya. Punya sertifikat dari Canonical tadi, terus bikin paper jurnal, bikin buku. Bisa gantiin kuis UTS UAS. Itu ya. Absen nggak penting. Saya nggak pernah ngabsen. Beda sama dosen lain yang kurang kerjaan. Absen, kerjanya ngabsenin orang. Oke, sekarang saya masih ada waktu sekitar ini 20-30 menitan lagi. Saya langsung praktekin aja ya. Ini bisa arsitektur Android OS bisa dibaca-baca, tapi intinya dia interpreter sih sebetulnya. Bisa dilihat lah di sini. Lama, lama. Aduh, salah milih. Udah, back aja, back. Saya masuk ke bikin Android aja ya. Untuk mainan kayak ginian kita butuh apa sih namanya? Tolong kasih tahu yang lain ya bahwa ini kuliahnya boleh. Ini saya juga nggak peduli sih maksudnya. Lu daftar di BAK atau kagak nggak peduli juga sih. Jadi ini kalau ada nanti kemungkinan ada siswa-siswa SMK juga mau ikutan kuliah ini. Jadi ada yang bukan mahasiswa ITTS ikutan kuliah ini. Karena mereka nanti jadi tanggal minggu depan ya tanggal 16 atau tanggal berapa lah. Kita akan tanda tangan MOU dengan SMK
kemudian siswanya boleh ikut kuliah, terus kalau nilainya bagus bisa ditransfer, kalau dia daftar di ITTS bisa ditransfer jadi kredit. Jadi kemungkinan akan ada yang bukan mahasiswa ITTS bisa ikut kuliah ini juga. Gitu. Kalau ada teman-temannya yang bukan ITTS mau ikut kuliah ini juga, saya nggak peduli juga sih sebetulnya, silakan aja. Nanti kalau daftar jadi mahasiswa ITTS bisa ditransfer jadi kredit gitu. Kurang apa coba? Parah banget ini. Mantap banget itu Pak. Iyalah, yang penting mah bukan ilmu harus disebarin lah, gitu. Jadi kasih tahu aja semua orang dah. Ini juga direkam sih, saya masukin ke YouTube sih. Oke. Aduh, lemot pisan. Ini ke Ono Center soalnya masuk. Itu link ke wikinya Ono Center. Pak, Lagi kalau untuk tools di sistem operasi ini kita perlu download tools atau aplikasi apa aja ya Pak? Mohon izin Pak. ada jadi tergantung kebutuhan sih. Kalau lagi compile segala macam kita pasti perlu download beberapa tools. Ada diterangin tools-toolsnya. Compiler-compilernya diterangin caranya kayak gimana. Nggak susah sih, asli. Yang susah adalah bandwidth. Oh, udah nyambung nih. Oke. Misalnya nih ya, saya misalnya compile kernel. Ini compile kernel. Nah, ini install. Ini install. Oke. Ini download source code Linux. Kalau mau iseng coba cek dah HP-nya versi berapa. Sistem operasinya Linux-nya versi berapa, cek. Ada yang bisa tulis nggak di chat HP-nya versi berapa versinya. Bisa cek kalau nggak salah di setting about, terus ada versi kernelnya versi berapa. Tolong ditulis aja versi kernelnya versi berapa di chat. Ada yang bisa nulis nggak? Biasanya versi 5 sih. Biasanya. Nih, kalau kita bisa bikin kernel sendiri, ini bisa dilihat di sini nih, kernel Linux yang paling baru ya. Ada di kernel.org. iOS mah kagak ada. iOS mah bukan Linux kali. Wah, versinya biasa masih versi 4 nih. Ini Linux yang paling baru, yang latest release-nya versi 6.19. Ini masih 6.1.1 kan? Minta maaf aja, versi barunya 6.19 sih sebenarnya. Ini pasti versi HP baru nih. 6.1.1 lumayan baru. Ya, kuis UTS UAS ini buat Nani. Kuis UTS UAS segala macam adanya di open course. Yang LMS nggak akan saya sentuh. Jadi jangan khawatir. LMS nggak disentuh, saya pakainya open course semuanya. Itu ya. Konsekuensinya ada di open course yang bisa akses satu Republik Indonesia. Jadi yang ikutan kuliah bakalan banyak orang sih sebetulnya. Tanggal 23 April, LTS Ubuntu yang baru rilis, betul. Dan kita akan ada pertemuan di Jogja tanggal 26 April. W26882 ini yang versi yang stable paling barunya 6.19. Rilis kandidatnya 7.0 gitu. Ini Ubuntu yang paling baru kemungkinan besar pakai 7 sih. Kemungkinan besar pakai 7 ya. Jadi kita akan ada di atasnya Android sih sebetulnya. Ya. Jadi nanti buat yang pada ngerjain ujian segala macam, kuis UTS UAS, jangan pernah pakai yang ada di mana sih tadi? Di LMS-nya ITTS, pakainya yang di open course ya. Jadi semuanya makainya open course. Saya mau pakainya yang open course aja, yang LMS males. Kenapa LMS-nya males? Dia tidak pakai Moodle, soalnya di LMS itu tidak pakai Moodle. Gue puyeng kalau kagak mau pakai Moodle, soalnya terbatas jadinya. Kalau di open course, ini buka rahasia dulu ya. Soal yang ada di open course sekitar 6.000-an soal. Nilai apa? Nilai ini Denny itu nilai apa yang mau di-spill? Nilai ujian. Oke, ini beres ya. Nih, sekarang kita coba. Nah, ini Ubuntu from scratch. Di dalamnya, Android itu di dalamnya itu pada dasarnya, ini kalau AOSP ya. AOSP itu Android yang open source package-nya. Oke. Ini buat sistem operasinya kira-kira bentuknya kayak gini. Dia pakai Java.
compiler, terus bukan compiler, sorry maaf, dia interpreter sih sebetulnya. Terus pakai engine-nya Dalvik, oke. Terus dia akan bisa jalanin dari sini. Nah, kalau ada program-program dia jalannya kira-kira kayak gini sih. Oke, dan dari kita akan ngomongnya pakai ADB sih ke ininya, ke mesinnya. Iya, saya udah bilang tadi yang open course itu emailnya diblokir sama Gmail. Jadi enroll aja, daftar aja, nanti pasti ada dia bilang dia gagal kirim email, nanti kalau nggak saya kasih lihat cara approve-nya dah. Ini saya approve manual nih sekarang. Open course ITTS ACD. Saya masuk ke open course ITTS ACD, saya masuk ke site admin, saya masuk lagi ke user, saya akan ngecek bulk user action, saya akan ngecek siapa aja yang belum di approve, saya confirm no yang belum di confirm, saya filter aja yang belum di confirm, add filter. Ada berapa sekarang? Ada 16 yang belum di confirm. Nih kelihatan namanya ada di sini nggak nih? Aurelia Rodrik, ini pasti spammer. Ada kupu kertas. Nah, jangan pakai nama-nama kayak gini ya, kupu kertas itu masalah soalnya. Kita nggak bisa masukin jadi, ini ada Faki tuh masuk tuh. Oke, jadi jangan pakai nama-nama kayak gini ya, kupu kertas, soalnya ini akan masuk ke BAK, akademik. Jadi kalau ini ya bingung akademiknya. Perasaan kagak ada mahasiswa yang namanya kupu kertas gitu kan. Nah, ini kita add semuanya. Ada 16 yang belum enroll. Cuman kayak gini doang, confirm, go, udah confirm. Cuma gitu doang sih. Jadi jangan khawatir, confirmnya manual. Jadi kalau misalnya dia bilang emailnya nggak masuk apa segala macam, cuekin aja. Oke, ini udah dikonfirm. Ini buat siapa? Agus Rianto sudah dikonfirm. Kasih tau yang lain lah. Pokoknya enroll aja. Biasanya saya subuh-subuh saya konfirmin semua deh. Itu ya. Jadi bisa langsung inilah. Nah, terus tinggal nanti masuk ke kuliahnya. Mana tadi teh kuliahnya teh? Iyalah. Nanti di kuliahnya, iyalah. Pokoknya di kuliahnya nanti di sebelah kanan atas ada enroll me. Terus password enrollment key-nya ITTS 2025. Bukan 2026 ya, 2025 huruf besar. Oke. Nah, ini buat bikin Android. Oke, saya butuhnya ini bikin Android. Nah, butuh Ubuntu 2024. Android lebih gampang dibikinnya di Ubuntu ya. Di Windows mah susah. Jadi tidak baik pakai Windows. Oh ya udah, yang telat masuk bisa lihat rekamannya di YouTube ya, nggak masalah. Nah ini yang dibutuhin adalah memori 8-16, minimalnya 8, core-nya 2, harddisknya 150 GB ternyata, tapi kayaknya nggak mungkin deh, source code-nya gede soalnya. Tapi, 100 GB ya? Oh iya, source code-nya 400-an mega. 400-500 mega, jadi 150 giga ya cukup lah ya. Udah cuman ini aja yang dibutuhin kalau buat ngompil sistem Android sendiri. Terus kita perlu install aplikasinya, perlu diinstal. Nih aplikasi perlu diinstal. Konsekuensi install itu kita butuh sambungan ke internet karena dia akan download. Pakai Arch Linux belum nyoba sih, jujur belum nyoba. Cuman insting saya bilang kemungkinan kalau turunannya Debian gampang. Kalau bukan turunan Debian berabe. Karena ininya waktu install kayak gini ya rese nih. Oke, kalau kayak Ubuntu ini udah diberesin semua. Jadi kita tinggal apt-get install beres. Kalau mau geblek pakai snap juga beres. Jadi kalau pakai Ubuntu enak banget ininya. Install aplikasi tambahannya. Kalau saran saya kalau Arch coba aja. Coba aja, kalau nggak jalan pakai doa. Ya udah berarti nggak bisa, gitu aja dah. Saya pakai Ubuntu-nya bukan apa-apa, soalnya gampang, apa-apa gampang. Itu aja sih. Kenapa sih Ono pakai Ubuntu? Karena segala macamnya gampang. Itu aja. Itu sebabnya pakai Ubuntu. Nah, terus kita perlu ngecek juga
ininya sudah jalan belum, Java repo GCC-nya udah jalan. Nah, kemudian di sini nih, nah ini yang bonyok tuh. Repo init, repo sync ini buat ngambil source code-nya dari Android. Dalam source code-nya, jadi Android itu ada kernel, kemudian juga ada tambahan aplikasi-aplikasi yang buat Android-nya. Nah, kalau kernel tadi ada di mana tadi kernel teh? Ini dia. Kernelnya diambil dari sini langsung sih. Jadi kernelnya diambil dari sini langsung. Jadi si Android itu kernelnya ngambil sama Linux, sama aja. Kernelnya sama, diambil dari sini langsung. Terus, Oke. Terus kita bisa compile. Untuk compile-nya, ini kita perlu setup environment. Terus kita perlu target yang mau dibikinnya apa. Ini kebetulan yang mau dibikin adalah x86-64 user debug. Ini targetnya yang ini. Kita bisa bikin target sendiri sih sebetulnya. Oke. Terus kita make. Nah, ini compile. Butuh waktu 1-3 jam. Sekarang dengan kondisi prosesor hari ini. Saya pada zaman dulu kala, saya ngompalnya 12 jam. Jadi ini pernyataan buat hari ini. Pada zaman dulu kala sekitar 12 jam sih sebetulnya. Yang akan keluar kira-kira seperti ini, dan terakhirnya ada file ISO-nya juga akan keluar. Oke. Jadi akan dia ngeluarin gini, semuanya akan di dalam folder out, target product S86_64 ada di folder ini. Oh, mau taruh di ini AWSP, Mir, boleh tuh pakai. Kalau mau pakai aja, nggak apa-apa sih. Yang ini saya dari GitHub ya. Kalau AWSP itu lebih horor karena dia targetnya buat segala macam mesin ya. Bisa pakai Asus lah, Qualcomm, segala macam lah yang HP beneran AWSP. Kalau yang ini udah dicun buat x86 aja. Jadi ini targetnya buat komputer. Jadi ini hidupnya lebih gampang sih. Kalau AWSP hidupnya lebih susah. Saya sudah mengalami yang hidup susah. Jadi kasihan ngajarin mahasiswa pakai AWSP. Gitu ya. Kalau mau awal banget, saya cenderungnya makainya x86 buat belajar supaya nggak terlalu horor lah. Kalau yang AWSP hidupnya susah, tapi kita perlu jalanin simulatornya ya, supaya bisa jalanin di PC aja sih. Jangan ditaruh di komputer, di HP beneran. Itu kalau salah-salah HP-nya bisa jadi batu bata ntar, kasihan. Nah, ini kita jalanin di VirtualBox VM-nya. Oke, jadi ISO-nya kita tempelin, terus jalan. Terus kita ngomong pakai ADB shell dari komputer kita ke sana. Pakai ADB shell bisa ngomong. Kita bisa ngerjain macam-macam ya pakai ADB shell. Kira-kira kayak gitulah. Nih Ilyasa kayaknya udah khatam nih urusan ADB shell. Dia mainnya ADB shell soalnya. Sampai khatam dah. Oke. Ini kira-kira yang dikerjain buat di mana sih namanya? Di Android. Oke. Ntar mungkin kalau nanti di kuliah benernya, jadi hari ini kan overview semuanya di kayak gimana ya. Nanti ini saya kuliahnya akan dipercepat karena saya mungkin banyak harus cabut pergi kemana, lagi pusing sekarang karena waktunya ternyata 24 jam kurang. Jadi saya bakal hilang juga. Jadi kuliahnya banyak dipercepat. Oke. Saya back lagi. Ini udah ya, kebayang ya. Ini buat pembuat sistem operasi Android kira-kira kayak gitu. Nanti yang paling dirasakan adalah pengalamannya buat bikin sistem. Jadi intinya dari kuliah ini adalah sistem operasi kita bisa bikin sih sebetulnya. Nah, sistem operasi harus dicun. Kita harus nge-tune sistem operasi, butuhnya apa aja, kita tuning supaya bisa jalan aja sesuai dengan kemauan kita. Gitu. Jadi pengalaman itu yang nggak kebeli. Gitu. Kalau udah bisa bikin sistem operasi, kalau ngelihat orang mainan Windows udah nggak menarik sih sebetulnya. Oke. Terus kita membuat kernel. Oke, ini kalau yang pakai Linux ya. Oh, ini kernel modul, salah.
Kita kernelnya aja langsung. Ini kernel Linux. Ini kernel. Sekarang berapa? Oke, ya udah nggak apa-apa. Ini buat bikin kernel di Ubuntu 24.04, tapi bentar lagi diganti jadi 26.04. Nanti folder-folder yang penting dari kernel tuh ini sih, ada ARC. Ini code yang spesifik buat jenis CPU-nya. Ada yang buat ARM, ada yang x86 dan sebagainya. Ada driver, device driver. Ini buat storage, buat network, USB dan sebagainya. Ada file system, ada network, ada memory management, ada scheduler dan sebagainya, ada security. Oke, jadi kira-kira foldernya kayak gini. Source code-nya bahasa C rata-rata. Kernel itu bahasa C. Nah, terus untuk compile kernel perlu install ini. Oke, perlu diinstall. Build Essential itu compilernya sendiri. Lib and Curse Dev itu buat interface buat menu konfigurasi. Di sini ada menu config biasanya buat konfigurasi. Walaupun nanti konfigurasi sendirinya ada di .config sih biasanya. Terus ada SSL buat kriptografi di kernel. Terus ada juga yang lain-lain lah. Oke. Source code-nya bisa diambil kayak gini. Ini di dokumentasi ini masih Linux 6.8. Tadi kalau kita lihat yang paling baru Linux-nya versi berapa tuh yang stable-nya? 6.19. Jadi udah di atas banget sih. Ini parah nih, coba lihat ini. Ini bulannya bulan 4. Ini aja bulan 4 aja sampai ada berapa rilis nih. Parah kan? Ini semua bulan 4 tuh, bulan ini doang loh. Ini masih bulan ini doang. Parah. Ini di bukunya masih 6.8, berarti saya daerah sini waktu itu bikin bukunya. Sekarang udah 6.19 dan bentar lagi 7.0. Oke. Jadi parah banget sih, perkembangannya parah banget. Mereka sebenarnya cari programmer juga sih. Ini mereka cari programmer sih. Biasanya programmernya relawan dulu sih. Kalau mau geblek magang di mereka. Tapi gue nggak tahu magangnya di mana. Ini mereka cari programmer gila yang mau program. Ini kalau udah di download ini bentuknya tar ZX. Kalau kita buka nanti akan keluar foldernya. Oke. Saya biasanya ditaruhnya. Terus apa ada magang, ada email masuk. Biasanya saya ada di user local source, user local src Linux. Biasanya ininya saya buang sih biasanya. Baru kita compile. Nah, kalau waktu bikin kernel paling aman konfigurasinya kita colong dari file konfigurasi sistem operasi yang kita pakai. Oke. Ini ada di sini sih. Coba gue lihat. Coba digedein dulu ya. Ini dia. Ini file-filenya. Oke. Config 11. No. Ini file konfigurasi sistem operasi kayak gini bentuknya sih. Ya untuk David ntar ya. Besok pagi ya pasti bisa dah. Ini file konfigurasi bentuknya gini. Jadi ini ada konfigurasi apa, versi berapa, sama dengannya diisi. Tapi sarannya sih jangan diedit langsung di sini. Jadi dia ada aplikasi namanya menu config. Kita bisa konfigurasi di situ di menu config. Butuh satu orang. Oh ini ada butuh orang magang nih. Nih, bentar. Nih saya kasih lihat aja dikit ya. Ini tuh. Nih Bu Diana kalau nggak salah. Ada anak semester akhir yang mau magang kerja dan digaji 1 orang. Ini butuh 1 orang nih. Magang kerja atau software engineer. Junior nggak apa-apa. Butuh 1 orang. Tuh, sampai urgent kayak gitu. Nanti kalau ada yang merasa dirinya software engineer, digaji lah. Oh, ini digaji. Posisi di Jakarta kalau nggak salah dia. Dia posisinya di Jakarta.
Cuman dia lagi ngerjain kerjaan buat di apa ibu kota Indonesia tuh yang baru apa di Kalimantan, ada kerjaan juga di sono sih dia gitu ya. Jadi kalau ada yang tertarik, ini ada kerjaan. Saya banyak dapat kayak ginian nih, parah. Nih, beres ya, silahkan digaji, magang digaji. Ini kurang apa coba? Saya mana tadi cerita teh, jadi lupa. Jadi ini config-nya kita colong dari sini. Jadi ini bentuknya kayak gini. Kita copy-in. Lihat dulu layar. Ini config ini. Mau config yang mana yang kita pakai, kita copy ke folder habis ke UIN. Saya nggak dari UIN. Tadi pagi nggak ada urusan sama UIN. Jadi ini config ini dikopiin ke folder source code-nya Linux baru bisa di-compile. Jadi setelah di-copy, terus bisa dibaca pakai make menu config, terus compile. Oke. Kalau udah saya compile, jadi compile cuma gitu doang sih. Tapi nunggu ya. Butuh waktu 10-40 menit, terlalu optimis ini teh, geblek. Terus make module, install sama make install. Jadi udah di-compile, dia akan install nanti di Unpam. Oh, Unpam mah hari Kamis minggu lalu. Iya, Kamis minggu kemarin di Unpam. Jadi di Unpam tuh ngajarin bikin AI lokal. Oh, lama lah lokal di Unpam. Anak-anak Unpam yang hadir jago-jago juga ternyata. Gitu. Cuman Ono kan cuma sekali itu ke Unpam. Kalau di ITTS kan tiap minggu ada lah Ono. Kalau di Unpam mah cuma sekali-sekali. Gitu ya. Oke, jadi ini cara bikinnya kayak gitu. Mungkin nanti dipraktekin juga di kuliahnya. Ya ini udah kuliah sih. Oke, sekarang kita... Jadi Anda bisa praktek duluan lah. Ini saya kasih overview biar cepet aja ya. Kalau yang command line biasa aja. Terus satu lagi... Tuh, nih. Kalau ada yang tertarik, saya kopin ya. Kalau ada yang tertarik magang, ada kerjaan nih, saya paste di sini ya. CV-nya ke diana@adigitaltech.com. Gitu ya, silahkan kirim ke sono. Boleh disisihin ke saya di ono@indo.net.id. Ini magang dikasih duit ya. Yang butuhnya software engineer, jadi butuh software. Tapi dia nggak nyebutin mau software apa. Software kan lebar banget ya. Ada PHP lah, ada Python lah, ada AI lah. Bejibun sih sebetulnya. Ini parah nih. Ntar saya kasih tahu dia. Oke, saya udah posting ke anak-anak. Saya udah posting ke anak-anak di kampus. Ya tuh. Saya udah posting ke anak-anak di kampus ya. Mungkin nggak di TTS nanti ada AI engineer. Ya saya ngajarin AI sih. Cuman di TTS nggak ada jurusan AI-nya, nggak ada. Soalnya ngurus bikin jurusan teh rebyek sama Dignas. Tahu sendiri pemerintah lu mah resik. Iya ya udah azan ya. 1 menit lagi. Oke, sudah mulai azan, jadi saya harus cabut. Jadi tolong minggu depan mulainya jam 4.30 ya. Ini udah azan. Oke. Kita mulai minggu depan 4.30. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada yang berminat buat magang, silahkan kirim CV-nya ke Bu Diana di A Digital Tech apa tadi? adigitaltech.com. Itu ya. Oke, udah pada teriak semua nih.